Nah, terkait dengan kasusnya Ade Armando, saya berada di posisi yang setuju. Setuju dalam artian bahwa hukum Islam itu tidak perlu dipositivisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan teman-temanku sekalian, jumpa lagi bersama saya Zainal Arifin di channel Bincang Perspektif. Satu channel yang akan menyuguhkan ilmu kepada Anda, dan Anda boleh tidak setuju ataupun setuju dengan pendapat saya. Ada banyak masalah di luar yang perlu kita bahas dan perlu kita diskusikan. Dan teman-teman bisa membalasnya atau bisa mengajukan komentar baik setuju atau tidak setuju di kolom komentar. Masalah yang pertama adalah terkait dengan statementnya seorang dosen pakar komunikasi politik, yaitu Ade Armando, Bang Ade Armando atau Pak Ade Armando, yang secara jelas mengatakan bahwa penerapan syariat Islam itu tidak perlu dan tidak wajib. Kira-kira seperti itu bahasa-bahasanya. Nah, saya ingin membahas ini, apakah ucapan ini benar atau tidak dengan berbagai macam referensi yang saya punya dan buku yang pernah saya baca. Tapi sebelum itu, teman-teman sekalian, satu hal yang perlu teman-teman terlebih dahulu tahu. Apakah hukum Islam itu, kemunculan hukum Islam, sejarah kemunculan hukum Islam sama dengan kemunculan hukum buatan manusia atau hukum Eropa, hukum Barat atau hukum Indonesia atau tidak? Ini yang perlu teman-teman terlebih dahulu tahu, dan saya pun harus tahu apakah sama atau tidak. Di dalam teori hukum, hukum itu muncul dan hukum itu sendiri adalah realitas sosial. Hukum muncul karena realitas sosial. Hukum ada, undang-undang ada, suatu peraturan-peraturan ada, itu karena realitas sosial, karena melihat budaya, karena melihat yang terjadi di masyarakat. Contoh, sekarang sedang rame-ramenya bahas tentang RUU PKS. Kenapa RUU PKS ini muncul ke publik dan sekarang sudah menjadi prolegnas utama di tahun 2021 DPR? Itu hukum ini muncul karena melihat realitas sosial, melihat keadaan sosial. Ternyata di masyarakat sering terjadi yang namanya pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Karena di masyarakat ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kekerasan-kekerasan, pelecehan-pelecehan seksual, maka memunculkan satu hukum yang disebut dengan RUU PKS. Jadi hukum itu, RUU PKS ini muncul karena lahir berdasarkan realitas sosial. RUU PKS hadir untuk mengayomi, untuk melindungi, sekaligus untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan kekerasan seksual. Maka lahirlah RUU PKS. Undang-undang zakat contoh lahir karena apa? Lahir karena kebutuhan negara untuk mengatur masalah zakat. Lahirlah Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 2011. Yang sebelumnya adalah tahun 1999. Jadi semua ini, aturan-aturan ini lahir karena realitas sosial. Nah, saya ingin tanya dan ingin tanya kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman yang nanti nonton video ini. Hukum Islam sama atau tidak? Mengingat hukum Islam itu dikonotasikan sebagai hukum Tuhan, hukum yang sakral. Karena di dalam kajian usul fikih yang disebut dengan hakim, pelopor hukum dalam hukum usul fikih itu hanya dua, yaitu Nabi majazi dan Nabi secara majazi dan Allah secara hakiki. Jadi dua itu. Nah, sehingga hukum Islam itu disebut dengan hukum Tuhan. Dalam hukum, maksud saya hukum Islam ini adalah hukum syariah, bukan fikih. Karena fikih itu adalah sudah merupakan produk para ulama, sudah merupakan hasil ijtihad para ulama dan produk hukum para ulama, pemikiran para ulama. Contoh syariah, saya ingin katakan syariah. Syariah itu adalah hukum yang jelas terdapat dalam Al-Quran. Contoh tentang pelanggaran apostasi, hukum tentang potong atau pembunuh, hukum tentang
al-qatlu ya, pembunuhan atau hukuman pembunuhan bagi orang yang melakukan tindakan apostasi atau murtad. Jadi muncul karena apa? Saya mengatakan bahwa hukum ini muncul karena realitas sosial pada waktu itu, di mana di zaman Kanjeng Nabi ada orang masuk Islam, setelah masuk Islam keluar dari Islam. Nah, seolah-olah Allah melihat yang terjadi di masyarakat, dan bagaimana supaya masyarakat itu kemudian tidak keluar dari Islam. Akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk memberlakukan satu hukum tentang bunuh, hukum al-qatlu bagi orang yang melakukan tindakan apostasi atau murtad. Salah satu hal lain misalkan tentang pemberlakuan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tentang pajak. Kemudian tentang hasil rampasan perang yang tidak diberikan oleh Sayyidina Umar kepada orang-orang yang melakukan perang, tapi malah dikelola oleh negara. Intinya hukum itu, baik hukum Islam maupun hukum Barat, hukum Eropa, hukum Indonesia, itu lahir karena realitas sosial. Nah, sekarang yang jadi masalah, hukum Islam itu kan hukum buatan Tuhan. Hukum asli produk Tuhan, syariah. Jadi siapa yang mengetahui maksud dari hukum Tuhan itu? Ada satu misalkan ayat, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Kalau hukum Islam ini diterapkan di kepalanya para ulama, itu sudah berbeda pendapat maksud ayat ini. Maksud potong tangan itu apa? Ketika suatu negara memberlakukan hukum Islam, dalam katakanlah misalkan suatu negara, dalam katakanlah negara Indonesia memberlakukan hukum, ada misalkan undang-undang tentang pencurian, salah satu bunyi normanya, barang siapa yang mencuri di atas sekian maka potonglah tangannya. Maka menurut saya dia sudah melanggar ketentuan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu maknanya ID itu apa, aydiyahuma itu. Ketika ada orang memutlakkan bahwa yang dimaksud dengan aydiyahuma pada ayat itu adalah tangan, bagaimana dengan pendapat yang lain yang mengatakan bahwa itu bukan tangan? Apakah orang yang mengatakan aydiyahuma itu adalah tangan mengatakan secara mutlak, kemudian kalau misalkan ini diadopsi oleh negara, dia secara otomatis menyalahkan pendapat lain, ulama lain yang mengatakan bahwa aydiyahuma itu bukan tangan. Dan ketika undang-undang ini, ketika makna aydiyahuma itu sudah dijadikan undang-undang, maka menurut saya pribadi dia sudah melakukan satu perbuatan yang disebut dengan despotik otoritarianism, yaitu penyelewengan terhadap otoritas. Itu makanya hukum Islam itu adalah hukum, kalau kata Khalid Abul Fadl, hukum Islam itu adalah hukum yang akan selalu hidup dan dinamis. Dan hukum yang akan selalu menolak terhadap positivisasi. Kenapa? Karena hukum Islam itu tidak ada yang mampu mengetahui maknanya terkecuali Tuhan sendiri. Ya katakanlah aydiyahuma itu tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa siapa yang mencuri laki-laki dan perempuan, potonglah aydiyahumanya. Ulama berbeda pendapat kemudian apa yang dimaksud dengan aydiyahuma. Tangan atau kekuasaan. Satu ulama mengatakan tangan, satu ulama lain mengatakan bukan tangan. Kemudian ayat ini kalau misalkan diadopsi oleh negara dan dijadikan satu undang-undang, otomatis undang-undang ini memutlakan pendapatnya dan seolah-olah mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah tangan. Dan ini melanggar otoritas yang disebut dengan despotik otoritarianism.
yaitu sebuah penyelewengan terhadap hukum Islam. Kenapa? Karena dia sudah meyakinkan bahwa yang dimaksud dengan aydiyahuma itu adalah tangan. Dan dia memutlakan pendapatnya sendiri berdasarkan pemberlakuan undang-undang itu. Nah, terkait dengan kasusnya Ade Armando, saya berada di posisi yang setuju. Setuju dalam artian bahwa hukum Islam itu tidak perlu dipositivisasi. Kenapa? Karena selain hukum Islam itu adalah tadi disebut dengan hukum Tuhan, sehingga tidak ada yang mampu mengetahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui maksud dari hukum Tuhan itu. Maka secara otomatis hukum Islam ini adalah hukum yang akan selalu berkembang, hukum yang selalu akan bergerak mengikuti zaman. Dia akan menjadi role model dan dia tidak akan bisa dipositivisasi. Oke, di dalam Al-Quran misalkan Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, humul fasiqun. Surat An-Nisa kalau nggak salah. Nah, tapi ayat-ayat ini, hukum Allah yang dimaksud itu hukum seperti apa? Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada yang... Karena itu menurut saya, pemberlakuan hukum Islam itu tidak bisa dilakukan dimanapun, termasuk di Indonesia. Pada dasarnya seperti itu. Kenapa? Karena selain karena ketentuan-ketentuan itu, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui makna sejatinya seperti apa. Juga karena faktor-faktor yang lain. Terlebih misalkan dalam konteks Indonesia ada kemajemukan di sana. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hukum, termasuk hukum Islam, hukum apapun itu dipengaruhi oleh realitas sosial. Meskipun hukum Islam itu dibuat ya oleh Allah dan Nabi itu sendiri. Oleh karena ini dibuat oleh Allah sendiri, oleh Nabi, maka ini menjadi sesuatu yang tidak dimengerti maknanya seperti apa. Yang benar, yang pas menurut sesuai dengan pikiran Tuhan itu seperti apa. Tidak ada yang tahu. Maka pemberlakuan syariat Islam di Indonesia khususnya, dan menurut saya di beberapa negara, itu tidak bisa dilakukan dengan alasan-alasan tadi. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, silahkan cantumkan komentar Anda dan pendapat Anda di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.